Di masa lampau, ketika dunia masih dihuni oleh berbagai kerajaan, terdapat dua pulau indah yang bersatu, Pulau Bali dan Pulau Jawa. Kedua pulau tersebut dihiasi dengan kekayaan alam dan kebudayaan yang beragam. Di Pulau Jawa, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Di sana hiduplah seorang Brahmana yang sangat bijaksana dan sakti, bernama Sidi Mantra. Sidi Mantra adalah seorang pemuka agama yang rajin bermeditasi dan beribadah untuk mencari petuah dan arahan dari Sang Kuasa. Ia hidup dengan sederhana, tanpa mengikuti nafsu duniawi dan selalu berusaha mencari jalan kebijaksanaan. Kehidupan Sidi Mantra berubah saat ia dianugerahi seorang putra yang lahir dengan berkat dan kelebihan istimewa. Anak laki-lakinya diberi nama Manik Angkeran, yang berarti permata penuh keberanian. Namun, seiring berjalannya waktu, Manik Angkeran tumbuh menjadi pemuda yang tergoda oleh hiburan dan kenikmatan duniawi. Ia menjadi gemar berjudi, sabung ayam, dan sering terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Akibat perjudiannya, Manik Angkeran akhirnya terlilit hutang yang sangat besar. Melihat anaknya yang terjerumus dalam perilaku negatif, Sidi Mantra sangat sedih dan khawatir tentang masa depan Manik Angkeran. Ia kemudian mendapat petunjuk dalam meditasinya dan mendengar tentang naga besuki yang tinggal di Gunung Agung, makhluk yang bijaksana dan berkuasa. Sidi Mantra pun memutuskan untuk pergi menemui naga besuki. Dengan hati yang tulus, ia memohon pertolongan untuk menyelamatkan putranya dari hutang dan kebiasaan buruknya. Naga besuki yang memiliki belas kasihan kemudian memberikan harta melimpah kepada Sidi Mantra untuk membantu Manik Angkeran. Namun, karena keserakahan dan ketamakan Manik Angkeran yang tak terbendung, ia mencuri harta milik ayahnya sendiri dan berusaha kembali ke Gunung Agung untuk meminta lebih banyak harta dari naga besuki. Ketika keduanya bertemu di Gunung Agung, terjadi pertarungan sengit antara Manik Angkeran dan naga besuki. Akibat ketamakannya, Manik Angkeran berhasil menebas ekor sang naga hingga putus. Namun dalam serangan balasan, Manik Angkeran juga mengalami luka yang fatal akibat kekuatan naga besuki yang mengakibatkannya kehilangan nyawa. Sang ayah, Sidi Mantra, terlambat dalam menemukan anaknya yang tak bernyawa. Ia merasa sangat menyesal dan berduka atas tindakan Manik Angkeran yang ceroboh. Dalam keputusasaannya, Sidi Mantra memohon pada naga besuki agar menghidupkan kembali Manik Angkeran. Naga besuki yang memiliki hati yang mulia bersedia mengabulkan permintaan itu. Namun, sebagai konsekuensinya, sang naga meminta agar ekornya yang terputus disambungkan kembali oleh Manik Angkeran sebagai tanda penghormatan. Meskipun Manik Angkeran hidup kembali, Sidi Mantra merasa perlu mengambil langkah tegas untuk mengajarkan putranya sebuah pelajaran berharga. Dalam kesedihan dan penyesalan, ia menggunakan ilmunya untuk menciptakan Selat Bali yang memisahkan Pulau Bali dari Pulau Jawa. Tindakan ini merupakan simbol dari perpisahan mereka yang menandai akhir dari kesatuan antara keduanya. Kisah ini menjadi sebuah legenda yang berkembang dari mulut ke mulut, mengajarkan pentingnya menjaga sikap yang baik, mengendalikan nafsu duniawi, dan menerima konsekuensi dari tindakan kita. Sifat tamak dan serakah Manik Angkeran menyebabkan terpisahnya Pulau Bali dan Jawa. Dan kisah ini menjadi pengingat bagi manusia untuk selalu menghargai, menghormati, dan menjaga keseimbangan dengan alam serta dengan sesama.